Keberadaan pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kembali memicu polemik. Usai pimpinannya, Panji Gumilang, terjerat kasus pidana dugaan penodaan agama, kini terungkap. Pesantren Al Zaitun terafiliasi dengan organisasi radikal Negara Islam Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu menjelaskan, dahulu Yayasan Al Zaitun bernama Yayasan Negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia diketahui menjadi induk dari semua jaringan terorisme di Indonesia. Pada tahun 1993, NII pecah menjadi Jemaah Ansarut Tauhid dan Jemaah Ansarut Daulah atau JAD. Meski begitu, menurut Mahfud, tindakan terhadap Yayasan Al Zaitun baru akan diambil jika ditemukan adanya tindakan pidana kasus terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme maupun Densus 88. Mahfud mengklaim hingga kini pengaruh organisasi NII di Ponpes Al Zaitun semakin berkurang. Dan itu ada dokumen yayasannya, bahwa dulu yayasannya ya namanya itu Yayasan NII. Gitu. Tapi lalu berubah Yayasan Pendidikan Al Zaitun dan seterusnya. Ya biar nanti diselidiki oleh BNPT dan Densus kalau ada tindakan-tindakan yang sifatnya fisik. Menanggapi keterkaitan Ponpes Al Zaitun dengan organisasi teroris, Kepala BNPT Komjen Royko Amelza menyatakan tidak ada hukuman selama Ponpes Al Zaitun tidak mengajarkan kekerasan termasuk menentang ideologi negara. Sejarah itu menunjukkan memang mereka ada afiliasi pada ranah hukum. Tapi itu sejarah, selama mereka tidak bertentangan dengan aturan hukum, tidak mengajarkan tentang kekerasan, apalagi melakukan aksi terhadap kekerasan, termasuk berhadapan-hadapan dengan ideologi negara, tentunya sebenarnya tidak ada masalah, ini negara demokrasi. Sementara pengusutan 289 rekening janggal milik Panji Gumilang dan Yayasan Al Zaitun terus bergulir. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan ratusan rekening Panji Gumilang lantaran transaksi keuangan pada ratusan rekening itu masuk dalam kategori mencurigakan, termasuk dugaan pencucian uang. Panji Gumilang diketahui memiliki 256 rekening dengan 6 identitas, di antaranya atas nama Abu Toto dan Abdus Salam. Kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Al Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Di antara ratusan rekening itu, terindikasi ada aliran uang dari pemerintah. Dalam pidato tahunan pada Juni lalu, Panji Gumilang mengakui andil besar pemerintah dalam keuangan pesantren Al Zaitun. Dalam setahun, Al Zaitun mendapat bantuan dana 43 miliar rupiah dari pemerintah. Panji menyatakan dana bantuan dari pemerintah itu sangat besar karena porsinya mencapai 36% dari kebutuhan total 120 miliar dalam setahun. Bantuan totalnya 43 M, jumlah yang kita dapatkan dari negara itu jumlahnya 36,6% dari anggaran setahun. Luar biasa. Satu tahunnya 119 miliar. Panji Gumilang saat ini tengah terseret kasus pidana dugaan penodaan agama. Bareskrim Polri menyebut kasusnya telah naik menjadi penyidikan yang berarti akan ada penetapan tersangka. Sebelumnya, Panji sempat melontarkan pernyataan kontroversial bahwa Al-Quran bukan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kalam Rasulullah. Panji juga mengatakan Allah tak mengerti bahasa Indramayu. Mengutip dari cnnindonesia.com, pernyataan Panji Gumilang itu membuat Majelis Ulama Indonesia menyiapkan 2 fatwa baru, yakni fatwa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fatwa Tuhan mengetahui semua bahasa. MUI sebelumnya juga telah mengeluarkan fatwa yang mengatur bila seorang wanita menjadi khotib salat Jumat di hadapan para jemaah laki-laki, maka salat Jumatnya menjadi tidak sah. Fatwa tersebut juga dikeluarkan untuk merespons pernyataan Panji yang sempat mengisyaratkan membolehkan santri putri untuk menjadi khotib salat Jumat. Tim Liputan CNN Indonesia.